Alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus salihat wa bi fadlihi tatanazzalu al-khairatu wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaqu al-maqasidu wal ghayat nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Bapak, jamaah rahimakumullah, jamaah pengajian rutin Masjid napa? Raudhatul Jannah. Apa bedanya Raudhatul dengan Riyadul Jannah? Riyadul Jannah, Raudhatul Jannah. Sudah dibahas 2 kali nggih. Raudhatul Jannah taman surga, Riyadul Jannah taman-taman surga. Jadi itu hanya kata tunggal dan kata majemuk. Nggih, Bapak Ibu-ibu jamaah pengajian rutin Selapan Sepindah Masjid Raudhatul Jannah. Alhamdulillah malam ini kita bisa berjumpa kembali di kajian kita. Dan alhamdulillah ini bagian dari nikmat Allah yang biasanya malam Minggu santai Pak nggih, tapi ini luar biasa. Jamaah Masjid Raudhatul Jannah semangat untuk ngaji ya. Semoga saya doakan yang hadir di malam ini semuanya diberi kesehatan ya. Sehat lahirnya, sehat batinnya Pak. Amin. Sehat juga kantongnya Pak. Benar saudara? Tiang ini meskipun sehat lahir batin, yang kantongnya kempes nggih. Susah nggih. Alhamdulillah. Ya, Bapak Ibu kalau hormati, kita akan lanjutkan materi yang sebelumnya yaitu kaitannya dengan akidah. Kaitannya dengan akidah, kemarin saya sampaikan kita bahas dari kitab Tauhid, kitab tentang tauhid yang ditulis oleh Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah taala. Kita akan bahas secara pelan-pelan dan juga mungkin dengan bahasa-bahasa yang sederhana sehingga bisa difahami. Dan juga tentu yang paling penting diterapkan, diamalkan dalam kehidupan. Karena agama itu bukan wawasan. Benten yang jenengan misalkan mau seteng WhatsApp nggih, ningali WhatsApp wonten berita, napa ningali teng TV, napa ningali teng koran. Ya niku namung nggih wawasan mawon. Nggih napa? Wawasan. Tapi agama bukan wawasan. Agama itu kehidupan, diamalkan dalam hidup, diamalkan dalam hidup. Tauhid juga demikian. Tauhid itu bukan wawasan, orang tahu tidak tahu, bukan. Tauhid itu adalah prinsip hidup, diterapkan dalam kehidupan, diamalkan dalam dunia nyata. Ya, ini prinsip. Jadi agama bukan wawasan, agama itu amal, diterapkan dalam hidup. Nggih, nang sakjane pun kalau dewe di napa nggih diweling kali pembawa acara maksimal 8:30 start ngeten. 7 bulan. Mangga yang jam 09.00 kedanan Pak. Napa diworteng mawon jam 8 bubar. Soalnya tengen kula enten wayangan iki Pak. Anggere arep enten wayangan. Nggih. Jadi sedikit kita lanjutkan jamaah rahimakumullah. Namun sebelumnya ini hadiahnya banyak. Ini saya pengen beri hadiah dulu. Tadi adiknya yang baca Al-Quran tadi di sinten ya, Keisa sama Cantika nggih. Monggo maju ke depan. Ini yang satu saya beri hadiah Al-Quran. Ini warnanya pink ini. Monggo. Silakan maju. Tadi yang dibaca surat apa di bawah? Surat Al-Qadar. Ayo maju, saya tunggu. Dan ini surat yang penting Pak.
Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Tentang Al-Qur'an. Al-Qur'an itu luar biasa. Luar biasa. Tapi masalahnya disepelekan. Bahkan suatu ketika Rasul pernah sambat. Pernah apa? Sambat. Lan sambatnya Rasulullah sana sekali sambatnya kula oleh jenengan. Yang dengan kali kula sambatnya apa? Ani duit. Kakek utang gitu. Kalau Rasul enggak. Monggo nggih saya tunggu ke depan. Nggih. Jadi Rasulullah mengeluh pada Allah. Bahkan keluhannya apa? Diabadikan dalam Al-Quran, dalam surat Al-Furqan. Wa qala Rasul. Dan Rasulullah mengeluh, sambat datang ke Allah, ya Rabb, wahai Tuhanku, inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Sesungguhnya kaumku menjadikan Al-Quran sebagai sesuatu yang tidak digubris. Oke, monggo ini. Satunya, yang satunya hadiahnya ini. Alhamdulillah. Semangat baca Al-Quran ya. Nggak ada yang moto ini. Waduh. Ya. Semangat. Ya. Jadi Al-Quran suatu luar biasa. Tadi anak-anak baca Al-Quran. Ini kayaknya sederhana tapi penting, Pak. Biar apa? Berani baca Al-Quran, terbiasa baca Al-Quran. Kayaknya sederhana cuma baca surat Al-Qadar, tapi di depan jamaah ini gak sederhana. Gak sederhana, perlu mental dan yang lainnya. Nah ini perlu dibiasakan. Kembali ke tadi, Rasulullah pernah mengeluh, sambat tentang Gusti Allah, ya Rabb, wahai Tuhanku, inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Sesungguhnya kaumku menjadikan Al-Qur'an sebagai sesuatu yang ditinggalkan, dihajar, mahjura. Sesuatu yang ditinggalkan, tidak digubris. Yang bahasa Jawanya apa? Radireken, radigagas, radirewes, rewes ini loh Pak. Wes pokoknya belas mboten direken. Tidak menggubris Al-Qur'an. Kula tanglet, kadang mboten tiyang muslim mboten maos Al-Qur'an. Kadang mboten termasuk jenengan. Nah, ini masalah besar. Tidak mau baca Al-Quran, tidak bisa baca Al-Quran. Keinginan untuk mau baca aja tidak mau, tidak ada. Ini masalah serius. Kalau baca aja tidak mau, apalagi kemudian mau mempelajarinya, memahami maknanya. Ini perlu keseriusan, Pak. Saya itu punya kajian tafsir, Pak. Di kampung itu itu hampir 5 tahun, 6 tahun. Alhamdulillah istiqomah. Tiap minggu itu paling 5 ayat. Itu baru dapat 3 juz dan 6 tahun. Pun mulai hitung nih. Kalau 5 ayat tiap minggu itu selesainya kan Al-Quran 6.000 sekian ya. Itu selesainya 22 tahun, Pak. Itu kalau istiqomah loh. Tiap minggu 5 ayat. Kajian rutin Pak ini Pak. Lain jadi kajiannya ya sering gelangan. Nah kapan selesainya? Nah ini butuh serius Pak. Ngaji itu butuh keseriusan. Butuh keseriusan. Berinteraksi dengan Al-Quran perlu kesetiaan. Untuk itu disebut dalam hadis Iqra'ul Quran, baca Al-Quran. Karena Al-Quran itu nanti akan datang syafiat di ashabi, datang memberi syafaat orang-orang yang menjadi ahli Quran, yang baca Al-Quran. Jadi nanti orang yang terbiasa baca Al-Quran, ngaji Al-Quran, nanti di hari kiamat mendapatkan syafaat dari Al-Quran. Ini jenengan boten maos Al-Quran, mungkin boten saged teng napa?
teng akhirat sok kenal Pak. Sok apa? Kenal Al-Qur'an. Kalau di dunia masih bisa Pak. Ngeten nggih, enten tiang jagong. Jenengan kebetulan tuh ajeng teng pundi kok luwe banget nganggo duit. Pun jenengan mampir kula nuwun linggih. Sok kenal. Kinten-kinten sing nek mboten Pak. Ya enten ning wah dudu tamu metu ora mungkin Pak. Pun jenengan etok-etok kenal mawon. Saged mboten? Saged. Atau misalkan jenengan lewat kompleks ada TNI atau polisi anggota gitu kan. Itu kan anggota biasanya gitu. Wah, mungkin juga dianggap anggota itu, Pak. Anggota TNI atau polisi itu. Sok kenal mungkin bisa, Pak. Di dunia. Di akhirat enggak bisa. Enggak bisa anggota, pasti anggota pembaca Al-Qur'an enggak bisa, Pak. Sok kenal dengan Nabi, sok kenal dengan Al-Qur'an enggak bisa. Kalau di dunia dia tidak kenal Al-Qur'an, tidak kenal dengan sunnah Nabi, tidak mungkin nanti dapat syafaat dari Nabi, tidak mungkin dapat syafaat dari Al-Quran. Nah ini serius. Jadi monggo nggih ngaji, ya. Terutama ngaji Al-Quran. Nggih. Kita lanjutkan kajian tentang akidah. Kemarin sampai beberapa contoh nggih terkait dengan masalah syirik, ya. Masalah syirik. Ya. Loh kok bahas syirik, Ustaz? Iya bahas. Karena ini penting. Ini penting, tapi tentu bukan untuk menyalahkan orang, bukan. Jadi kita belajar agama ini untuk memahamkan diri kita. Wah, biar tahu benar atau salah, sehingga nanti bisa menghindari. Syukur-syukur nanti dakwah pada masyarakat. Bukan untuk menyalahkan masyarakat, bukan. Tapi untuk apa? Mengajak ke yang benar, kemudian mengingatkan diri yang salah. Tapi nggak boleh maksa orang. Nggak boleh juga kemudian menghakimi masyarakat. Wah ini syirik, ini kafir, nggak boleh. Tidak boleh. Tugas kita dai, mendakwai masyarakat. Dan perlu tahu. Nanti kalau nggak tahu gimana kita beragama? Dalam sebuah syair dikatakan, araftu syarra la li syarri walakin li tawqih. Aku mengetahui kebaikan. Aku mengetahui keburukan. Bukan untuk mengamalkan keburukan. Walakin li tawqih, tapi untuk jaga-jaga. Untuk apa? Jaga-jaga. Maman lam yaqrib khair min asy-syarr yaqau fihi. Barang siapa tidak bisa membedakan baik dengan yang buruk, terjerumus di dalamnya. Ya, misalkan jenengan pun bengi-bengi pit motor lampunya mati. Lewat jalan kampung, kadang napa jeglongan. Yen jenengan napa ngebut nyata nggih. Kita-kita kejeglong mboten? Kejeglong itu. Karena enggak kelihatan. Terus misalkan kadang kalau semalam itu sedang lewat wat galehnya tadi kok jalan ke rodok wah itu yang rodok banter gitu banyak bolong lubangnya itu. Kalau kita nggak tahu dia jadi apa jatuh dalam lubang itu dan bisa berbahaya. Syirik juga demikian. Jangan dikira orang zaman dulu itu terjerumus dalam kesyirikan sengaja buat syirik, Pak. Enggak. Kebanyakan orang zaman dulu terjerumus dalam kesyirikan karena tidak tahu itu syirik. Bahkan mereka mengira sedang beribadah, mendekatkan diri kepada Allah dengan ibadah yang agung. Contohnya dalam Al-Quran, dalam surat Zumar, Allah mengabadikan perkataan orang kafir. Dia mengatakan begini, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami orang-orang Quraisy tidak menyembah berhala-berhala itu. Kami enggak menyembah berhala. Kami tidak berbuat syirik. Ini tuh hanya untuk wasilah. Hanya untuk mendekatkan diri kepada Allah sedekat-dekatnya. Ini sarana saja kata mereka. Sarana saja. Padahal itu kesyirikan. Ya mirip orang zaman sekarang mengatakan ini bukan syirik, ini bukan ibadah, ini hanya untuk cari selamat. Nih. Cari apa? Selamat. Ini bukan syirik. Ini bukan ibadah. Ini hanya syukur. Hanya apa? Syukur. Padahal kesyirikan. Dalam kondisi mereka tidak tahu. Jadi jangan dikira orang berbuat syirik itu sengaja berbuat syirik. Bahkan ada yang lebih luar biasa lagi dalam Al-Quran. Allah abadikan perkataan Fir'aun. Sinten? Fir'aun. Fir'aun itu orang yang paling apa, Pak? Nah. Wah. Paling kejem, paling kafir,
paling kufur. Tapi dia merasa benar loh Pak. Bahkan mayoritas masyarakat di zaman itu mengikuti siapa? Fir'aun. Ini jangan-jangan kalau kita hidup di zamannya Fir'aun itu Pak, ngikuti Musa atau ngikuti Fir'aun? Ngikuti Fir'aun Pak. Karena Fir'aun itu satu raja Pak. Yang kedua kaya raya. Ketiga pengikutnya banyak, para pejabat, orang kaya, para tokoh itu. Terkenal, pintar bicara, pintar orasi, ahli komunikasi publik. Musa statusnya saat itu DPO. Kenapa DPO Pak? Dalam pencarian orang. Lah betul. Suatu ketika kan ada orang berkelahi, Musa lerai. Tapi kemudian orang itu terdorong mati Pak. Musa itu kuat. Musa itu kuat. Malaikat maut tadi ditempeleng itu. Jadi saking kuatnya yang dilerai tadi mati Pak. Akhirnya dia dikejar-kejar Fir'aun. Dikejar-kejar tentara dan pejabatnya Fir'aun. Karena kasus itu tadi. Jadi dia DPO saat itu. Dalam pencarian orang. Satu, dia DPO. Dua, Musa ini bicaranya nggak jelas. Agak apa? Cedal. Karena pernah dia makan apa? Api. Jadi bicaranya tidak jelas. Sebagaimana dalam Al-Quran disebutkan. Untuk itu kan ketika dia diutus minta ada yang nemeni. Untuk itu diangkat apa? Saudaranya Harun. Nggak jelas bicaranya. Beda dengan Fir'aun yang ahli orasi. Ahli orasi. Yang ketiga, yang ikuti Musa sedikit dan orang-orang lemah. Orang-orang lemah. Jadi bisa jadi kalau hidup di zaman itu ikut siapa? Ikut siapa? Fir'aun itu. Fir'aun itu pernah mengatakan dalam Al-Quran begini. Wa ma urikum illa ma araw wal ahdikum illa sabili rasyad. Wahai rakyatku, wahai kaumku, wahai masyarakatku, saya tidak menunjuki kecuali aku yang melihat baik. Wa ma ahdikum, dan saya tidak menunjuki ya, mengajak illa sabili rasyad, kecuali jalan yang lurus. Jalannya apa? Lurus. Ini bicaranya siapa? Fir'aun. Jadi Fir'aun ngajak jalan yang lurus. Jadi dia tadi berbuat syirik, kekejaman itu jalan yang lurus. Dia merasa lurus itu. Merasa benar. Ini maksudnya apa? Orang itu kadangkala merasa benar. Merasa di atas jalan yang lurus padahal menyimpang dengan penyimpangan sangat jauh. Mirip orang kadang merasa ini ibadah yang agung. Mungkin dia keluarkan uang yang banyak. Mungkin dia nyembelih ini, nyembelih itu, undang orang banyak. Dalam batinnya itu ini amal besar. Mungkin dia nyembelih sapi atau apa. Dalam batinnya ini amal besar, nanti pahalanya besar. Kalau tidak hati-hati, dia jadi itu syirik, Pak. Yang awalnya itu bayangannya memasukkan ke surga yang tinggi, malah menjerumuskan ke dalam apa? Neraka. Naudzubillah. Untuk itu monggo kita belajar. Apa itu tauhid? Apa itu syirik? Sehingga nanti bisa bedakan itu. Karena bedanya tipis Pak, kadang-kadang. Salah niat udah bahaya. Sudah bahaya. Ya, ada berapa yang telah kita bahas kemarin? Ya, contoh-contoh ya. Memang di dalam kitab ini, kitab tauhid, ini banyak contoh. Ya, biar gamblang, biar jelas. Ya, sehingga apa? Sehingga nantinya tidak ngawang-ngawang gitu ya. Ya, kadang-kala kalau tidak dengan contoh itu susah dibayangkan. Tapi dengan contoh nyata lebih gamblang. Yang pertama kemarin contohnya, contoh syirik adalah ketika orang memakai gelang atau benang, wa nahwihima li raf'il bala aw daf'ih. Orang memakai gelang atau benang untuk menolak bala atau mengangkatnya. Ya, ini termasuk kesyirikan. Contohnya apa? Banyak. Kadang-kala misalkan maaf bayi baru lahir dibeli apa? Benang dan yang lain-lain. Kalau dulu di zaman dulu itu kadang-kala hewan diberi tali di lehernya, tali sisa busur panah, apa? Tali panah itu. Ketika habis perang kadang-kala kan udah putus itu, nggak bisa tuh untuk perang lagi. Maka itu diikatkan di leher hewan agar apa? Tidak kena penyakit ini dan itu. Maka Rasul memerintahkan untuk dipotong. Karena itu apa? Termasuk kesyirikan.
Tidak ada yang bisa menolak bala atau mengangkat bala kecuali hanya Allah. Kecuali hanya Allah. Ketika orang memakai seperti itu, maka apa itu termasuk kesyirikan. Termasuk juga kemarin telah kita bahas juga ya, terkait dengan ruqyah, ya, tamimah, kemudian menyembelih selain Allah, ini juga termasuk apa? Termasuk kesyirikan. Telah kita bahas kemarin satu hadis yang luar biasa, dakhalal jannatu rajulun bidzubab. Ada orang masuk, ini kelihatan kemarin PR Pak Bu, terus yang nyamutan PR kalau mboten Bu, kita pun kesupen okay. Jadi kalau nggak salah ingat dari sebuah hadis sebutkan dakhalal jannatu bidzubab. Ada seorang yang masuk surga gara-gara seekor lalat. Wa dakhalal naru rajulun bidzubab. Ada orang masuk neraka gara-gara seekor lalat. Suatu ketika, kok bisa? Para sahabat bertanya. Benar Rasul kisahkan kisah itu. Ringkasnya, ada dua orang lewat suatu kampung dan kampung ini punya berhala. Tidak boleh orang lewat kecuali memberikan sesaji. Lewat orang yang pertama dan dia orang beriman. Qarib, beri sesaji. Dia mengatakan saya nggak punya apa-apa, meskipun lalat. Kemudian dia mengatakan saya nggak mau. Saya tidak mau berbuat syirik pada Allah meskipun seekor lalat. Akhirnya kepalanya dipenggal. Kepalanya dipenggal. Wa dakhalal jannah. Dan dia termasuk surga. Dia nggak mau berbuat syirik, Pak. Meskipun hanya motong kepala lalat. Dia lebih rela kepalanya dipenggal. Yang penting selamat agamanya, tidak berbuat syirik daripada berbuat syirik meskipun seekor lalat. Yang satu lagi lewat. Ini orang nggak paham tauhid. Qarib. Beri sesembahan meskipun seekor lalat. Akhirnya dia lalat. Beres. Go, dia jalan benar. Dia jalan selamat, tapi kemudian mati juga. Badal kholanar. Akhirnya dia masuk apa? Neraka. Gara-gara seekor lalat. Bayangkan, Mbak, kalau seekor lalat saja masuk neraka, apalagi napa? Ingkung. Napa? Ingkung. Apalagi kepala sapi. Ini kalau nggak salah kemarin PR ngeten, Bu. Jenengan pas longgar, kula ken napa ngumpulke ndasen napa? Laler nggih. Kepala lalat niku dikumpulke ngeten. Nggo yen bentuk cak plastik ditimbang. Kinten-kinten. Satu kepala ayam itu setara berapa kepala lalat, Pak? Pinten? Ini perlu dibuat eksperimen, Pak. Buat eksperimen. Kalau satu kepala lalat aja menyebabkan masuk neraka, apalagi kepala ayam, apalagi kambing, apalagi sapi, apalagi kerbau. Jangan diremehkan. Jangan meremehkan syirik. Karena bukan itunya yang masalah. Yang masalah ini adalah kaitannya dengan Allah, melecehkan Allah, merendahkan Allah. Merendahkan Allah ini masalah besar. Maka jangan sekali-kali berbuat syirik. Inna syirka la dzulmun adzim. Sebenarnya syirik itu dosa yang besar, kezaliman yang sangat besar. Jangan disepelekan. Jangan disepelekan. Alasannya mungkin tadi, wah ini kan cuma sekedar untuk ini, untuk ini, untuk ini. Hati-hati. Hati-hati. Kemudian yang berikutnya di antara bentuk yang harus kita waspadai ya, adalah ini saya sebutkan secara ringkas. Kalau yang tadi sifatnya amaliyah. Amaliyah yang sifatnya amaliyah yang fisik kelihatan. Kemudian ada beberapa hal juga yang sifatnya itu batin, yaitu yang ini ke-12 ya. Di antara bentuk syirik adalah bernazar untuk selain Allah. Bernazar untuk selain Allah. Ya, ini juga masalah penting, Pak. Jangan pernah bernazar untuk selain Allah. Saya sebutkan beberapa dulu. Termasuk kesyirikan juga adalah isti'adzah, minta perlindungan kepada selain Allah. Minta perlindungan pada selain Allah. Nanti saya beri contohnya, Pak. Yang ke-14 di antara bentuk kesyirikan juga adalah istighosah dan berdoa kepada selain Allah. Saya berhenti dulu 3 hal.
Ini kaitannya dengan hati. Yang pertama bernazar. Tidak boleh bernazar kecuali kepada Allah. Ya. Kalau dia bernazar pada selain Allah, maka kemudian dia terjerumus dalam kesyirikan. Karena nazar itu adalah bagian dari ibadah dan tidak boleh beribadah kecuali hanya untuk Allah. Dalam sebuah ayat disebutkan yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarru mustatira. Dan orang yang beriman itu menyempurnakan nazarnya, menunaikan nazarnya, dan mereka takut hari di mana azab itu akan merata. Ya, di mana. Dalam sebuah hadis yang Rasul bersabda, "Man nadzara ayuti Allah." Barang siapa bernazar untuk mentaati Allah, falyuti'hu, maka taatilah. Wa man nadzara, dan barang siapa bernazar ayasi Allah, untuk bermaksiat pada Allah, fala ya'sih, maka jangan dimaksiati. Sejenak tentang nazar. Jadi nazar itu asalnya boleh, Pak. Asalnya boleh, tapi makruh. Karena dalam hadis yang lain disebutkan tidaklah orang bernazari kecuali orang bakhil. Contohnya nanti kalau anak saya diterima PNS, nanti saya akan nyembelih kambing. Nanti kalau dapat uang sekian hadiah nopo, nanti saya akan sedekah sekian. Biasanya nazar seperti itu, Pak. Nazar itu biasanya hitung-hitungan dengan Allah, dan pasti yang dinadarkan itu lebih kecil dari yang diharapkan. Leres banten? Ya tadi. Nanti kalau dapat uang 100 juta, tak infakkan masjid Rodatul Jannah 1 juta. Begitu. Pengennya dapat 100, yang diinfakkan itu. Sehingga nazar itu asalnya bukan sesuatu yang disyariatkan. Karena la yustakhraju illa min bakhil. Nazar tidak dikeluarkan kecuali orang yang bakhil saja. Loh, terus bagaimana? Ya kalau kita pengen bersyukur, ya bersyukur saja. Mendapatkan suatu nikmat, bersyukur. Meskipun mungkin tidak diikat dengan nazar. Dapat nikmat, bersyukur. Ini. Tetapi kalau sudah dinazarkan, harus dijalankan. Dengan catatan nazar itu kebaikan. Ya, misalkan tadi, kalau anak saya nanti diterima PNS, nanti saya akan nyembelih kambing untuk pengajian malam Ahad. Napa nih, Pak? Ahad napa nih? Sabtu Kliwon. Kemudian diterima PNS. Wajib ditunaikan bukan? Wajib itu. Kan ini perintahnya yufuna bin nadr. Orang mukmin itu menunaikan nazarnya, tidak menyelisinya. Meskipun asalnya itu tidak disyariatkan, makruh asalnya bernazar itu. Banyak nazar itu makruh. Karena apa? Ya itu tadi sebenarnya hitung-hitungan dengan Allah. Kalau nanti dapat ini akan begini. Harusnya nggak begitu. Harusnya ya orang mukmin ketika dapat nikmat ya bersyukur. Meskipun tidak dinazarkan. Jadi nazar ketika itu ketaatan dijalankan. Ketika itu kemaksiatan tidak boleh dijalankan, harus diganti dengan kafarah. Ada yang katakan kafaratul yamin, mengganti apa? Kafarah dari sumpahnya, ya, dengan puasa 3 hari atau yang lainnya. Saya lanjut yang berikutnya tentang isti'adzah, mohon perlindungan. Saya masih ingat mungkin 4 tahun yang lalu, saya pernah ngisi kajian. Kebetulan kajiannya juga buku ini, Kitab Tauhid. Mungkin saya pernah ceritakan juga. Ada ketua takmir datang ke saya habis ngisi pengajian itu. Pak Ustadz, tanggal segede, onje, napa? Tadi loh tentang tema tadi isti'adzah tadi. Kulo sien itu nate ajeng teng Kalimantan. Dia cerita dulu nih. Zamannya geger sampit nih oleh Pak. Sampit kalih napa? Madura niku tahun pinten lho nggih? Pun zaman ra enak.
Tahun itu, tahun itu tahun 90-an mungkin. Jadi geger itu. Jadi dia mau ke sana takut. Akhirnya ngomong gini. Kemudian saya datang ke ustadz gitu, kiai. Tapi bukan syirik, Ustaz. Dia ngomong begitu. Tapi ketika dia ngomong bukan syirik, saya malah curiga itu, Pak. Malah curiga itu. Bukan syirik. Saya cuma takut nanti kenapa-apa. Akhirnya saya minta ya diberi sesuatu kan aman gitu. Biar aman. Akhirnya dia diberi kalau nggak salah cincin, Pak. Cincin dipakai itu. Nanti biar aman. Lah ini nopo? Syirik nama mboten? Jawaban kula nopo? Syirik gitu. Syirik. Loh kok disirik? Soalnya harus jelas. Kalau memang niatnya untuk cari perlindungan, padahal itu bukan alat untuk perlindungan, maka apa? Ini bentuk syirikan, itu isti'adzah namanya. Tapi kan dia tanya langsung ke saya, ini bukan saya ngomong ke jamaah. Kemudian, tapi kan itu sudah terjadi Pak Pun, yang sudah lalu. Sekarang tinggal apa? Istighfar. Banyak tobat, sudah gitu aja. Nanti kalau saya ngomong, oh boten apa-apa, boten syirik, alhamdulillah. Malah dia nanti ngulangi lagi, Pak. Lalu boten. Betul. Ini serius, Pak. Kalau orang pakai jimat untuk perlindungan ini dan itu bentuk syirik gitu, Pak. Tegas jelas nih. Dan ini contohnya sejak zaman dulu ada. Isti'adzah. Dan ini juga bisa bermakna lebih umum, tidak hanya isti'adzah. Isti'adzah itu minta perlindungan. Bisa juga yang berupa isti'anah, minta pertolongan. Contohnya dengan alat-alat itu, dengan jimat. Misalkan pengen jualan soto, ini biar laris, pergi, katanya bukan dukun, orang pinter, sami mawon itu. Bukan dukun kiai, sami mawon. Bukan kiai ustadz, sami mawon. Kalau yang dilakukan perdukun ya dukun gitu, minta kemudian wah ini diberi apa? Siwur atau apa nih kok? Irus nggih. Bahasa Indonesia apa irus ini, Pak? Hah? Ya itulah pokoknya. Ya. Nanti kalau ngambil baksonya kuahnya pakai ini. Biar rasanya ya ten. Nah, ini juga berbahaya, Pak. Apalagi kalau itu benar-benar perdukunan, itu masih masuk bab yang lainnya juga, bab sihir. Dan perdukunan ini termasuk kesyirikan juga. Bahkan bisa masuk ke kufuran juga. Jadi hati-hati. Hati-hati. Ini contohnya banyak. Jadi kalau pengen jualan ya jualan saja. Berlatih berdagang yang baik, cari lokasi yang strategis, belajar cara masak yang benar, cara buat toko yang baik, yang mungkin mudah dilihat orang. Tapi kalau belum apa-apa sudah uangnya habis untuk pergi ke dukun yang lainnya, wah ini malah repot. Habis di situ nantinya. Habis di situ. Sudah habis uangnya, ini terkikis akidahnya. Ini rugi dunia akhirat. Rugi dunia akhirat. Jadi hati-hati dengan hal seperti itu. Ya baik, minta isti'adzah. Dulu ada kisah. Dulu orang Quraisy, orang Arab itu ketika masuk lewat suatu lembah, mereka sering ngomong begini. Saya berlindung dengan tuannya lembah ini. Kalau bahasa kita sing bau reksa. Min sufaha'i qaumi, dari orang-orang bodoh kaumnya. Maksudnya itu kan penghuni lembah, itu kan kadang-kala ya macam-macam ya, ada jin yang usil, yang jahil. Ya, dulu orang Arab itu seringkali kata lewat lembah, dia minta perlindungan sing bau reksa. Oh, sing pokoknya sing paling top di situ. Nanti biar tidak diusilin yang kecil-kecil, ya, sing kroco-kroco gitu. Jadi dia minta perlindungan dengan jin yang paling ini. Nah, itu bentuk kesyirikan. Kemudian Rasulullah jelaskan para sahabat jangan lakukan itu. Ketika kamu lewat suatu tempat yang kamu takuti atau tempat yang asing, maka baca a'udzubillahi kalimatit tamah min syarri ma khalaq. A'udzubillah, aku berlindung dengan Allah di kalimatit tamah, dengan kalimat yang sempurna, min syarri ma khalaq, dari apa yang Dia ciptakan. Lah ini doanya ketika lewat suatu tempat yang mungkin dia takut, atau mungkin dia masuk suatu rumah yang jarang dihuni, atau mungkin dia masuk suatu tempat yang baru dan dia nggak tahu apa yang ada di situ, ya minta perlindungan Allah. Di antaranya membaca doa ini, baca doa ini.
Monggo kita baca bersama-sama nggih. Nanti moga-moga bisa dihafal. Kalau nggak hafal nanti googling. Doa minta perlindungan ketika masuk tempat atau hal-hal yang dia ditakuti nggih. Monggo ikuti kula. A'udzu bikalimatillahi. A'udzu bikalimatillahi tammah. Wah, kelihatannya sulit. Saya pedot-pedot mawon. A'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Lagi-lagi a'udzu bikalimatillahi tammah. Ulangi lagi. A'udzu bikalimatillahi tammah. A'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Bismillah malih. A'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Penapal? Bu, penapan Bu? Atau dereng? Monggo dipun unjuk sien, Pak. Monggo dipun unjuk sien. Kalih senengipun dipun bika mboten napa? Monggo. Pengajian itu memang bagusnya ada snacknya, Pak, biar cepat masuk, Pak. Alhamdulillah. Monggo dipun unjuk sien. Dipun rapi. A'udzu bikalimatillahi tammah. Aku berlindung dengan kalimat Allah yang sempurna. Min syarri ma khalaq. Dari apa yang Dia ciptakan. Jadi semua makhluk itu makhluknya Allah. Jin termasuk. Maka kalau kita takut dengan gangguan mereka, minta perlindungan kepada Allah. Caranya gimana? Ya diantaranya baca doa ini tadi. A'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Ya. A'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Nah ini. Jadi kalau kita takut sesuatu sudah, nggak usah pakai jimat, nggak usah pakai ini atau itu, sudah. Nggak perlu juga mbah sing bau reksa ngeten, nggak usah. Doa pada Allah. A'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Dan ini kadangkala jamaah rahimakumullah, itu ujian untuk kita. Bahkan orang yang sering ngaji sekalipun, Pak. Yo kayaknya kalau ngaji ya begitu nanti gelap sedikit lewat kuburan merinding, Pak. Laras kelihatan? Waduh. Kelihatannya jenggotnya tebel, Pak. Lewat kuburan jerat-jerat ya. Nah, ini kadangkala orang itu. Ini monggo. Kuatkan iman kita dengan doa-doa, dengan wirid, sehingga semakin kuat nantinya. Karena bahwa doa itu silahul mu'min. Doa itu adalah apa? Senjata mu'min. Kita lemah, tapi Allah kuat. Allah Maha Kuasa. Minta perlindungan pada Allah. Orang itu kalau minta perlindungan Allah kuat. Itu kalau di jalan-jalan jenengan nate ingali truk nggih, dekengane pusat. Napa? Dekengane pusat. Ini maksudnya napa dekengane pusat, Pak? Oh, kalau dekengannya orang pusat kuat itu nggih. Bayangkan kalau kita dekengannya Gusti Allah. Kita berlindung pada Allah, Al-Qahhar, Al-Aziz, Al-Jabbar, yang Maha Kuasa, Maha Kuat. Aman, Pak. Tapi masalahnya kita enggak berlindung pada Allah, malah tadi berlindung pada jimat, pada sesuatu yang remeh. Nah ini masalah. Ini masalah. Berlindung dengan sesuatu yang lemah, dengan sesuatu yang lemah. Ini kejadian nyata, Pak. Banyak manusia itu kadangkala itu dipermainkan jin. Jin itu lemah, tapi ketika manusia itu mengagungkan jin, dia merasa kuat. Ini sejak zaman dulu. Di antaranya adalah berhalanya orang kafir Quraisy. Orang kafir Quraisy punya 3 berhala besar. Yaitu yang pertama adalah Lata.
Ini dalam Al-Qur'an ada nggih? Wa qalu la tadarunna aliyatakum. Ya, bukan. Apa itu Lata wal Uzza wa Manata tsalisatal ukhra dalam surat An-Najm. Ini 3 berhala besarnya orang kafir Quraisy dan sudah saya jelaskan kemarin. Ya. Yaitu Lata, ini kuburan orang soleh ada di Taif. Yang kedua adalah Uzza. Nah, Uzza ini adalah pohon besar, letaknya di Aqabah. Nah, Aqabah itu saat ini nggih dekat Jamarat Aqabah. Jadi kalau ada yang sudah pernah haji, nanti habis dari Mina kemudian lewat Jamarat, nanti Jamarat yang terakhir yang paling gede lah itu Jamaah Aqabah, Jumrah Aqabah. Itu kan tempatnya naik itu. Nah dulu tanya di situ pohon besarnya. Ya, Uzza itu diagungkan. Katanya bisa bicara. Katanya bisa mendengarkan doa. Katanya bisa menunaikan hajat-hajat orang yang minta di situ. Tapi ternyata ketika Fatu Mekah kan Rasulullah utus para sahabat untuk menghancurkan tadi Lata, Uzza dan seterusnya. Di antara yang diutus menghancurkan Uzza adalah Khalid bin Walid. Khalid bin Walid pergi ke tempat Uzza itu, ditebang oleh Khalid bin Walid. Kemudian roboh. Datang pada Rasulullah, lapor, "Ya Rasulullah, sudah saya tebang Lata. Sudah saya tebang Uzza." Benar Rasulullah mengatakan, "Ma fa'alta syai'." Ya Khalid, ma fa'alta syai'. Wahai Khalid, kamu belum melakukan apa-apa. Khalid ini bingung, Pak. Sudah ditebang tapi katanya belum apa-apa. Akhirnya dia pergi lagi ke situ. Ke pohon besar tadi. Wah, ternyata dia lihat di atas bukit sudah banyak orang berkumpul. Ternyata nyembah-nyembah. Ada seorang wanita yang telanjang rambutnya terburai, kemudian orang nyembah-nyembah di situ. Ternyata apa? Jinnya keluar. Jinnya keluar. Maka oleh Khalid bin Walid langsung tebas jin tadi. Tebas jin itu. Akhirnya balik lagi Rasulullah. Rasulullah mengatakan tilka Uzza. La Uzza ba'dal yaum. Itu adalah Uzza dan tidak akan ada Uzza lagi setelah hari ini. Maksudnya apa jemaah rahimakumullah? Jadi sebenarnya pohon itu pohon biasa. Tapi ada apa? Jinnya. Nah jinnya ini kan orang dikiranya ini pohon keramatin, padahal pohon biasa, tapi ada jin di situ. Ya mungkin ada jin yang nunggu lah. Dan itu seringkali tadi mempermainkan manusia. Kadang kalau orang itu kemudian ada suara-suara tertentu, ya jin bisa seperti itu dengan izin Allah. Mungkin dia balas siapa gitu. Padahal sebenarnya nggak bisa apa-apa juga. Tapi manusia itu kadang-kadang sering takut. Ada kisah, ada seketika itu orang nebang pohon di suatu tempat keramat. Tempat keramat. Tebang itu. Kemudian malam hari pintunya ditotoki. Wah, langsung beriman, Pak. Mak teratap, Pak. Wah, ini gara-gara apa? Tadi. Wah, akhirnya langsung balik, mbahmu ngapunten. Padahal Pak, biar jadi yang datang tuh tonggone. Ketok-ketok nih, jimpetnya ini kosong. Jimpitannya apa? Kosong itu. Dok. Tapi orang itu kadang terlalu takut. Lalu jalan. Padahal sebenarnya nggak terjadi apa-apa. Dia terlalu takut. Atau kalau beneran terjadi, itu paling jin. Paling apa? Jin tadi. Jin yang goda. Ngetok ke pintu itu. Itu kalau orang punya akidah yang kuat, sudah nggak digubris. Siapa? Jin. Allah. Itu aja. Tapi orang itu kadang-kadang karena takutnya dipermainkan jin. Dipermainkan oleh jin. Ini pentingnya akidah. Orang itu ketika adanya kuat, tidak mungkin dia kemudian dipermainkan oleh jin. Mungkin digoda jin atau misalnya tadi takut sedikit langsung takut, enggak. Tapi kalau orang nggak punya akidah, serba takut. Serba takut ini dan itu. Nggih, jemaah rahimakumullah. Jadi kembali ke tema kita, isti'adzah hanya kepada Allah. Mohon pertolongan hanya kepada Allah. Termasuk mohon pertolongan hanya kepada Allah. Termasuk juga istighotsah. Ya, apa bedanya isti'anah
isti'adzah, istighosah. Itu hampir sama, Pak. Bedanya kalau isti'adzah ini al-isti'adzatu talabul 'auf, yaitu isti'adzah itu mohon perlindungan. Jadi dia takut sesuatu. Isti'anah mohon pertolongan, lebih umum. Mungkin dia gak takut, tapi dia pengen dibantu dalam hal itu. Misalkan tadi pengen biar ini, biar itu. Kalau istighosah, talabul ghaus. Kalau istighosah berarti sudah terjadi masalah. Dia ditimpa masalah kesulitan. Nah, biar keluar dari masalah itu, kesulitan itu, dia beristighosah. Beristighosah. Dan itu hanya kepada Allah. Hanya kepada Allah. Jangan sampai minta pada selain Allah. Ini masalah serius zaman ini, Pak. Orang musyrik zaman dulu, ketika mereka lapang berbuat syirik, tapi ketika mereka ditimpa suatu musibah, suatu yang sulit, langsung doa pada Allah. Orang zaman sekarang enggak, longgar, lapang berbuat syirik, diterima musibah, tambah syirik. Berjalan, ditimpa malah musibah, malah tambah syirik, malah semakin berbuat syirik. Wah, ini bahaya. Ini bahaya. Ya, kalau memang zaman dulu enggak. Contohnya dalam Al-Qur'an disebutkan wa idza rabu fil bahri. Gimana? Mana satu ayat? Wa idza raqibu fil bahri. Fa idza raqibu fil fulki ta'allahu mukhlishina lahuddin. Kalau mereka sedang di tengah lautan terombang-ambing, ada mara bahaya, mereka mengikhlaskan doanya kepada Allah. Tidak berbuat syirik. Orang zaman dulu ketika dapat masalah, pelik doa pada Allah. Tapi ketika diselamatkan ilal barri, diselamatkan ke daratan aman, kemudian mereka apa? Berbuat syirik. Jadi ketika lapang mereka berbuat syirik, tapi ketika sulit mereka tidak berbuat syirik. Orang zaman dulu. Orang zaman sekarang lebih parah. Lapang berbuat syirik, diterima musibah, tambah syiriknya. Tambah syiriknya. Ini kan lebih parah. Lebih parah. Ya, baik. Jazakumullah, istighosah hanya kepada Allah. Jangan minta pada selain Allah. Kemudian di antara bentuk kesyirikan juga ketika orang berdoa pada selain Allah. Ini penting. Doa itu ibadah. Maka jangan sampai doa pada selain Allah. Bahkan disebutkan dalam hadis, ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Dalam hadis yang lainnya, meskipun riwayatnya agak diperselisihkan, ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa itu intinya, otaknya ibadah. Jadi mukh itu kalau dalam bahasa Arab artinya otak. Saya dulu pernah naik taksi di Riyadh di Saudi. Kebetulan itu sopirnya sedang ada masalah dengan yang di depannya itu. Kemudian misuh-misuh ngeten, anta mafimuh gitu. Anta mafimuh. Anda enggak punya apa? Jadi muh itu otak. Otak. Doa itu otaknya ibadah, intinya ibadah. Maka jangan sampai doa pada selain Allah. Jangan meremehkan masalah doa. Misalkan ketika dia pengen sesuatu, ya sudah doa pada Allah. Jangan kemudian datang satu tempat, apalagi datang ke kuburan, ya, doa pada orang mati. Mau punya kerja, mungkin mau nikahkan anaknya atau apanya, pergi ke kubur, mbah, mbok diewang-ewangi, minta pada yang sudah mati tidak boleh. Ini bentuk kesyirikan. Kenapa? Orang sudah meninggal nggak mendengarkan doa. Selain itu kesyirikan, ini juga bentuk kurang adab. Kurang adab.
Dulu ketika mbahnya masih hidup direpotin mbak, dijalui duit itu. Terus ketika sudah meninggal diminta lagi. Wah ini kan kurang ajar namanya. Harusnya ketika orang tua sudah meninggal doakan kebaikan. Syukur malah kita beribadah, niatkan pahalanya untuk orang tua. Orang sudah meninggal itu bakti kita pada orang sudah meninggal. Jangan sudah meninggal dimintai lagi. Kan ini aneh mbak. Leres badan masuk badan. Nah itu. Jadi orang yang minta pada orang mati, selain itu menyelisih akidah, itu juga bentuk kurang adab. Kurang adab. Adabnya apa? Adabnya itu ketika ada orang meninggal, ya kita doakan. Syukur-syukur kita sebagai penerusnya, ya mungkin dapat warisannya, rumahnya atau apanya, hartanya, infakkan, sedekahkan, wakafkan untuk orang tua. Ini amal jariah. Ini amal luar biasa bakti kita pada orang tua. Mungkin pada mbah kita. Itu. Jangan kemudian malah sudah meninggal dimintai lagi di kuburnya. Tidak boleh. Ini tidak boleh. Selain menyelisih akidah, ini juga menyelisih. Jelas ya? Ya. Doanya kepada Allah. Jangan sampai doa pada selain Allah. Terakhir, bisa dari 5 menit. Setelah ini monggo ya, nanti ada tanya jawab ya. Kalau ada pertanyaan, monggo disiapkan pertanyaannya. Pada bab yang ke-15 dan 16 ini penting. Ini tentang hujjatut tauhid. Tentang hujah tauhid. Ini sebelum lanjut tentang contoh-contoh tauhid dan syirik. Penulis kitab ini membawakan satu hal penting terkait dengan hujah tauhid. Kenapa kita harus bertauhid? Kenapa? Kenapa tidak boleh berbuat syirik? Kenapa? Ada beberapa alasan. Yang pertama, jadi mu'alif membawakan beberapa ayatnya. Ini sebenarnya kalau waktunya longgar, sebenarnya saya baca satu ayat dibahas panjang ini bagus Pak. Tapi karena terbatas, saya hanya cuplikan saja Pak, biar agak lebih cepat gitu ya. Monggo nanti kalau kurang jelas bisa ditanyakan. Kenapa kita tidak boleh berbuat syirik? Di antara alasan yang paling mendasar, karena hanya Allah yang ciptakan kita. Hanya Allah yang mengatur alam semesta. Hanya Allah yang bisa mendatangkan manfaat dan menolak mudarat. Maka kita beribadah, kita minta hanya pada Allah. Beda ceritanya kalau ada yang menciptakan selain Allah. Kalau ada yang bisa memberi selain Allah, kalau ada yang bisa melindungi selain Allah, ada yang bisa mendatangkan manfaat selain Allah, ada yang bisa menolak mudarat selain Allah, monggo kerso minta pada selain Allah, monggo kerso berbuat syirik. Tapi karena hanya Allah yang ciptakan, hanya Allah yang mengatur alam semesta, hanya Allah yang memberi rizki, yang menolak bala, mendatangkan manfaat, maka minta hanya kepada Allah, ibadah hanya kepada Allah, bertauhid. Untuk itu ketika dalam Al-Quran, dalam surah Al-Baqarah ayat ke berapa ya? 21 kalau nggak salah. Ini ayat pertama kali ada perintah. Al-Baqarah itu kan awalnya tentang 3 golongan manusia, orang beriman, orang kafir, orang musyrik. Kemudian ada ayat ini. Ayat perintah, ya Yuhannas. Ya Yuhannas ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai sekalian manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Salah seorang ahli tafsir, Ibnu Katsir, memberi tafsir yang ringkas yang luar biasa Pak. Beliau mengatakan begini, mentafsirkan ayat ini. Al-khaliqu li hadhil asya' wal mustahiqu bil ibadah. Yang menciptakan segala sesuatu alam semesta ini hanya Dia yang berhak diibadahi.
Maksudnya apa? Karena hanya Allah yang menciptakan, maka hanya Dia yang diibadahi. Lain ceritanya kalau ada pencipta selain Allah. Monggo kerso. Itu ayatnya tadi, ya Yohanes, wahai sekalian manusia, sembahlah Tuhan yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Siapa yang menciptakan kita? Allah. Siapa yang menciptakan orang tua kita? Allah. Siapa yang menciptakan mbah kita, mbah buyut kita, mbah buyut maknya lagi? Allah. Siapa yang menciptakan bumi? Allah. Siapa yang menciptakan langit? Allah. Siapa yang menciptakan segala sesuatu? Allah. Karena semuanya makhluknya Allah, maka beribadah hanya kepada Allah. Ini penting, Pak. Jadi kenapa kita bertauhid? Ya hanya karena Allah yang menciptakan. Tapi anehnya, banyak orang itu ngakui Allah sebagai pencipta, tapi ibadahnya pada selain Allah. Contoh, di Indonesia ada berbagai macam agama. Sepakat Pak semuanya, sebagaimana dalam fikih Pancasila nggih, ketuhanan yang Maha Esa. Sepakat itu Pak. Tidak hanya orang Islam, orang Kristen, yang lainnya juga mengikrarkan itu, meyakini Allah pencipta. Tapi siapa yang mau bersaksi la ilaha illallah? Siapa? Hanya orang beriman. Apa maknanya? Banyak manusia mengikrarkan Allah pencipta, pengatur, tetapi ternyata dalam ibadah diselewengkan pada selain Allah, minta pada selain Allah, berdoa pada selain Allah, tidak tegak lurus pada Allah. Contohnya tadi, dia minta perlindungan, malah pergi ke dukun minta. Dia pengen nikahkan anaknya, punya hajat, minta ke kuburan. Atau dia pengen ini atau itu, malah dia kemudian minta pada selain Allah. Ini kan tidak pas. Sekali lagi, ini masalah penting. Kenapa kita mentauhidkan Allah? Karena Allah yang menciptakan. Karena Allah hanya yang memiliki segala sesuatu. Terakhir lagi Pak. Ini terakhir kebetulan sekarang. Di antara hujah tauhid, ini saya cuplik dua aja. Ada beberapa sebenarnya. Karena kenapa kita hanya minta pada Allah? Karena semua makhluknya, semua yang ada di dunia ini tunduk di bawah kekuasaannya Allah, takut pada Allah. Dalam sebuah hadis diriwayatkan, ini saya singkat saja, ketika turun wahyu, maka semuanya yang mendengar wahyu itu langsung pingsan. Jadi ketika wahyu turun di langit, penduduk langit langsung pingsan, termasuk para malaikat. Kemudian awal ma'rafa ra'sahu Jibril. Yang pertama kali mengangkat kepalanya adalah malaikat Jibril. Kemudian malaikat yang lainnya bertanya, "Madza qala rabbukum ya Jibril?" Wahai Jibril, apa yang difirmankan Tuhanmu? Maka malaikat Jibril mengatakan, qala kada wa kada. Allah berfirman menurunkan wahyu ini dan itu. Kemudian wahyu ini diperbincangkan malaikat. Kemudian setelah itu wahyu ini menyebar, kemudian dengar oleh setan, sebagainya dicuri, disampaikan pada dukun dan seterusnya. Tapi intinya di sini yang ingin saya tekankan, nanti akan saya singgung lagi pertemuan berikutnya. Malaikat yang sangat besar, yang sangat kuat, ketika mendengar firman Allah langsung semaput, langsung pingsan, saking takutnya pada Allah. Malaikat yang mulia, yang begitu agung, itu makhluknya Allah, takut pada Allah, nggak layak diibadahi. Meskipun malaikat yang sangat luar biasa, tidak boleh kita minta pada malaikat, doa pada malaikat.
termasuk pada Nabi Muhammad, manusia yang paling utama, manusia yang paling mulia. Tidak boleh kita minta pada Nabi Muhammad, apalagi yang lebih rendah dari malaikat ataupun nabi. Minta pada batu, minta pada pohon, minta pada jin, minta pada mbahnya yang sudah meninggal, atau yang lainnya, tidak layak. Malaikat aja tidak boleh, nabi aja tidak boleh, apalagi lebih rendah dari mereka. Ini hal penting di antara hujah tauhid. Tidak ada satupun yang setara dengan Allah, maka tidak boleh dimintai. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Karena nggak ada yang setara dengan Allah, maka tidak boleh kita minta pada selain Allah. Kita sekutukan dengan Allah. Kalau kita menyekutukan dengan sesuatu menyekutukan sesuatu dengan Allah, berarti merendahkan Allah. Minta malaikat saja tidak boleh, karena merendahkan Allah nantinya. Apalagi apa? Minta pada selain mereka yang lebih rendah, penghinaan pada Allah. Untuk itu syirik itu dosa besar, karena menghina Allah, meremehkan Allah. Ya, mengatakan ya saya pula aturakan demi bermanfaat. Monggo, mungkin ada pertanyaan pada. Monggo, satu. Ada lagi? Belum ada? Monggo, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gitu ya gitu, jangan begitu. Repot ini Pak. Monggo Pak. Diulangi lagi dulu Pak, biar jamaah mendengar Pak. Monggo. Diulangi dulu Pak, jangan terus nanti jamaah nggak tahu pertanyaannya. Monggo, diulangi Pak. Tadi dijelaskan bahwasanya Islam itu bukan hanya sekedar wawasan atau ilmu. Yeah. Kalau Islam itu hanya seputar ilmu sholat zakat, tapi dalam akidah, dalam tauhid, seakan-akan masyarakat kita itu diskriminasi, sehingga ketika masih bujang mungkin masih bisa bebas, tapi ketika berkeluarga itu timbul masalah-masalah yang banyak. Lalu bagaimana kita mensikapinya? Sementara di masyarakat ada yang mengatakan bahwa gitu ya gitu, tapi jangan begitu. Artinya kita kalau di masyarakat dia harus ikut, misalnya ikut kesirikan dia harus ikut. Gitu. Lalu bagaimana mensikapinya? Saya kalau ada. Oke, baik. Bisa dipahami tidak pertanyaannya? Tergambar nggih? Baik. Saya jawab dari beberapa sisi. Ini biar runutkan, ini ada banyak hal nggih. Saya runutkan pelan-pelan. Mungkin tidak semuanya menjawab apa yang beliau tanyakan. 5 hal. Pertama, dari yang konsep yang paling dasar. Tadi kan pertanyaan intinya adalah Islam itu bukan sekedar wawasan, tapi adalah amal, sesuatu yang dipraktekkan dalam hidup kita di tengah masyarakat dan seterusnya. Tapi kadang-kadang susah. Mungkin kalau hanya sholat di masjid ini gampang, tapi kalau di tengah masyarakat, wah mungkin susah itu. Mungkin kalau masih bujang, single gampang, berkeluarga, wah mungkin lebih repot lagi. Kemudian nanti ada yang disampaikan ngono yang ngono neng ojo ngono, kalau di masyarakat ngikut gitu nggih. Baik, saya jawab 5 hal. Dari yang paling dasar dari konsep agama. 1, agama itu asalnya bebas. Tidak ada paksaan siapapun. Jelas dalam ayat Al-Qur'an. La ikraha fid din. Qad tabayyana rusdu minal ghayy. Tidak ada paksaan dalam agama. Tidak boleh orang itu memaksa orang lain. 1. Ini juga dalam negara kita dijamin undang-undang. Dalam Undang-Undang Dasar pasal 28 atau 29, setiap warga negara berhak menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinan agamanya masing-masing. Dijamin ayat-ayat konstitusi. Nih.
Jadi kebebasan menjalankan agama itu selain itu dijamin ayat-ayat syar'i, ayat-ayat suci, juga dijamin ayat-ayat konstitusi. Jadi satu, ketika beragama itu asalnya nggak ada yang boleh maksa siapapun, nggak boleh. Bahkan orang tua maksa anaknya nggak boleh, apalagi tetangganya nggak boleh. Jelas ya? Ini konsep yang jelas dulu, Pak. Beragama itu asalnya bebas. Dan ini juga sejalan dengan kebetulan ini masih di bulan Agustus. Masih, Pak, ya? Tanggal 31 merdeka. Mau Pak ikut saya, Pak? Merdeka. Merdeka. Takbir. Apa maksudnya? Kemerdekaan itu hak segala bangsa. Tidak boleh orang itu dijajah. Apalagi dijajah dalam masalah akidah. Beragama juga demikian, merdeka. Tidak boleh orang itu dipaksa ini dan itu, merdeka. Untuk itu ketika kemarin ya ada sempat ramai kemarin itu petugas pengibar bendera dipaksa melepas jilbab, langsung MUI itu dari semua ormas, Muhammadiyah, NU dan yang lainnya semuanya satu kata, lawan. Lawan. Tidak boleh kita merayakan kemerdekaan tapi menindas kemerdekaan. Agama ini bebas, negara ini negara bebas, dijamin undang-undang menjalankan agama. Kok ini umat Islam diminta mengibarkan bendera simbol kemerdekaan, dijajah agamanya? Tidak boleh. Tidak boleh. Merdeka. Serius ini, Pak. Ini konsep yang penting dulu, Pak. Karena pertanyaannya serius. Jadi beragama itu bebas asalnya, Pak. Apa maksudnya bebas? Berarti kembali ke diri kita sekarang. Jadi kembali ke diri kita. Sekarang mari kita beragama dengan benar. Konsep yang kedua sekarang. Beragama itu tanggung jawab pribadi asalnya. Setiap orang akan dimintai pertanggungjawaban dari amalnya sendiri, bukan orang lain. Maka jangan mau kemudian Anda terpaksa dengan sesuatu yang itu salah. Meskipun tadi mungkin orang tuanya, mungkin tetangganya, kalau itu benar menyelisih syariat, jangan diamalkan. Jangan diamalkan. Jangan. Karena apa? Sekali lagi, agama ini bebas asalnya. Yang kedua, agama itu kembali ke diri masing-masing. Untuk itu dalam Al-Quran dikisahkan di akhirat nanti, ketika orang-orang kafir dijerumuskan di neraka, mereka kemudian saling berdebat. Di antara debatnya mereka menyalahkan setan. Dulu kami sesat gara-gara setan. Setan pun membantah, enggak. Kami dulu hanya mengajak kalian yang terjerumus sendiri. Fala talumuni walumu anfusikum. Jangan celah saya, ini setan. Nanti di akhirat akan lepas diri. Jangan salahkan saya. Jangan, ini setan loh ya. Nanti di akhirat akan lepas diri. Jangan salahkan saya, salahkan diri kalian sendiri yang mau diajak. Ya kalian sendiri yang salah, mau diajak. Jadi nafsi-nafsi. Agama itu nanti di akhirat ditanggung sendiri. Maka pastikan kita di atas agama yang benar, di atas tata cara yang benar, amal-amalan yang benar. Karena nantinya nanggung sendiri. Satu nggih. Jadi jangan sampai kita kemudian mau dipaksa orang kemudian ikut itu, dibujuk dengan suatu kemudian tergiur. Jangan. Termasuk juga yang lebih lembut dari situ, Pak. Apalagi kita orang Jawa, nggih. Orang Jawa itu kalau dikerasin keras juga, Pak. Lawan. Tapi kadangkala yang tidak bisa orang Jawa itu lawan adalah perkewuh, Pak. Kata huruf Jawa itu kalau dipangku mati, Pak. Lihat sebentar. Ini filosofi Jawa. Orang Jawa itu kalau dipangku mati. Kalau dia diperkewuh sudah dia nggak bisa berbuat apa-apa. Itu bagus kalau konsep bermuamalah. Tetangganya punya hajat, ya dia harusnya malu nggak membantu. Ada kerja bakti, harusnya malu tidak ikut kerja bakti. Tapi kalau itu masalah agama, jangan kemudian dicampur adukkan. Syirik ikut. Kenapa? Perkewuh. Nggak boleh, Pak. Nggak boleh. Ini bukan masalah perkewuh atau nggak perkewuh. Ini masalah agama. Beda dengan masalah tadi kerja bakti. Ada yang punya hajat. Ya kalau nggak bantu ya perkewuh gitu. Tapi kalau masalah agama nggak begitu.
Untuk itu kan kemarin sudah kita sampaikan kisahnya Abu Thalib. Abu Thalib itu orang yang tahu kebenaran. Tahu kebenaran. Tapi masalahnya dia perkewuh. Kan jelas perkataan Abu Thalib, walaqad alimtu ana dinna Muhammad khairu dinil bariyah. Abu Thalib mengatakan, sungguh saya tahu agamanya Muhammad sebaik-baik agamanya manusia. Laula malamatin wa masabbatin lawajadtani samhan bidaka mubina. Andai kata bukan karena celaan orang, perkewuh dengan orang, nanti dikiranya saya meninggalkan agama nenek moyang, akan kamu dapati aku tunduk di atas cahaya yang terang benderang itu. Kalau saya nggak perkewuh dengan kaumku, sudah pasti aku masuk Islam. Bahasanya begitu. Sampai ketika dia mau meninggal dunia, sudah sakatul maut, Nabi Muhammad kemudian mentalkin, ya am, wahai pamanku, qul la ilaha illallah, ucapkan la ilaha illallah. Ditalkin, ya nalkin langsung Rasul. Sudah, wahai pamanku, karena Nabi Muhammad cinta pada Abu Thalib, orang yang merawat beliau, yang menolong beliau, ucapkan la ilaha illallah. Satu kalimat saja sebagai hujah di sisi Allah. Wah, ternyata di sampingnya ada Abu Lahab, Abu Jahal, dan abu-abu yang lainnya. Kemarin saya sempat lucu, jelas bukan Abu Zakaria, ya? Dan juga bukan Abu Ammar, Pak. Beliau izin katanya. Ada perlu. Abu Jahal dan yang lain mengatakan, ya Abu Thalib, wahai Abu Thalib, atar ghabu ammilat Abdul Muthalib. Apakah kamu itu enggan, benci dengan agama Abdul Muthalib? Abdul Muthalib siapa? Bapaknya. Ini kalau dalam bahasa Jawa, kowe iki po wis ngowai agama mbahmu, apa ngowai adat, nah begitu. Jadi Abu Thalib disindir begitu oleh Abu Jahal. Kemudian Rasulullah ulangi lagi, wahai pamanku, qul la ilaha illallah kalimatan hajulaka biha indallah. Ucapkan la ilaha illallah, satu kalimat saja, sudah, enggak usah mikir yang lainnya, enggak usah mikir salat, mikir enggak usah. Satu kalimat saja, syahadat la ilaha illallah. Tapi ternyata Abu Lahab ngulangi tadi. Ngulangi, kemudian apa? Abu Thalib ini mati di atas agamanya Abdul Muthalib. Enggak mau masuk Islam gara-gara perkewuh, Pak. Jadi hati-hati, Pak. Perkewuh kalau itu dalam hal yang benar betul. Tapi kalau dalam masalah akidah tidak bisa, Pak. Tetap berbuat syirik gara-gara perkewuh. No, tidak boleh, Pak. Tidak boleh. Ini yang kedua. Tapi kurang, waktunya sudah lewat 1/4 jam, Pak. Boleh tidak diteruskan, Pak? Boleh, Pak? Nggih? Masih 3 soalnya. Satu, agama itu bebas. Yang kedua, agama itu tanggungan pribadi. Dan setiap orang akan menanggung dirinya sendiri. Yang ketiga, ini penting, kaitannya dengan masyarakat. Jadi masyarakat itu kadangkala itu memang belum terdidik, kadang belum tahu. Maka tugas kita memberitahu, mendakwahi. Kalau kita tidak mendakwahi, ya gimana mereka tahu? Ini satu. Sehingga pentingnya dakwah. Ya, pengajian tentang tauhid, tentang ini, akhirnya lama-lama tahu itu. Tahu. Meskipun mungkin mereka belum bisa mengamalkan, minimal mereka tahu kok kita nggak mengamalkan. Misalkan itu ada amalan yang tidak baik. Jadi pentingnya dakwah. Jangan kita hanya fokus nyalakan masyarakat, tapi kita harus dakwah agar masyarakat tahu. Yang ketiga, yang keempat, yang penting juga terkait dengan pertanyaan tadi, untuk itu seorang mukmin itu selain dia menjaga akidah, konsisten atas kebenaran, dia harus juga berinteraksi dengan manusia. Harus imbang, Pak. Jangan sampai nanti begini, dia pengen menjaga akidah tapi nggak mau serawung juga, kerja bakti nggak datang, arisan RT nggak datang, ya jelas aja jadi dengan omongan orang. Untuk itu orang itu yang menjaga agama, sebenarnya dia juga harus lebih semangat, lebih semangat. Karena apa? Memang begitu. Selain orang itu, apalagi misalkan dia dikenal orang yang ngaji, ya, jangan sampai kemudian nanti apa? Dia tidak semangat bermasyarakat, tidak semangat kemudian terjun di masyarakat. Harus diimbangi itu. Sehingga ketika nanti dia tidak ikut, ya orang akan memahami, oh ini bukan karena dia nggak mau serawung, bukan karena dia nggak mau bersosialisasi, karena dia mungkin pegang prinsip gitu. Maka prinsip, orang akan memahami itu. Yang terakhir dari pertanyaan tadi, yang ingin saya tekankan adalah
yaitu kaitannya dengan pentingnya keikhlasan, Pak. Orang itu butuh ikhlas dalam beragama. Misalkan ya, jenengan konsisten di atas kebenaran, kemudian ternyata malah dibenci orang. Dibenci orang. Orang lain nggak peduli agama, berbuat syirik, malah disenangi orang. Ya enggak? Ini kalau kita tidak ikhlas, malah niru-niru. Wah, mending disenangi orang itu. Enggak, ikhlas, Pak. Bismillah, tegak lurus perintah Allah. Meskipun mungkin awalnya manusia apa? Benci. Tapi ingat, manil tamasa ridallah. Barang siapa mencari ridhonya Allah, bisukhtinas. Dan itu berkonsekuensi marahnya manusia, bencinya manusia. Radhiyallahu an. Nantinya akhirnya Allah pasti akan ridho. Wa ardan nasu'an. Dan manusia akhirnya juga akan ridho. Ini janjinya Allah. Mungkin awalnya orang nggak suka. Ini kok begini, kok bedani. Mungkin awalnya, tapi ternyata lama-lama mereka tahu, oh itu bukan karena bedani, itu karena memang mencoba hati-hati dalam beragama. Akhirnya paham juga masyarakat itu. Mungkin butuh waktu, mungkin sekian bulan, bahkan sekian tahun, tapi akhirnya paham juga, Pak. Manusia itu akan paham juga. Sebaliknya, wamanil tamasa ridhanas. Barang siapa mencari ridhonya manusia, bisukhtillah, yang berkonsekuensi bencinya Allah, maka apa? Allah murkai. Dan akhirnya manusia juga akan murka juga. Mungkin awalnya dipuji manusia, oh dia itu mau serawong, mau begini, mau begitu. Tapi lama-lama manusia juga muak, Pak. Akan tahu, oh ternyata dia hanya cari muka saja. Orang nggak punya prinsip. Di sana senang, di sini juga senang. Tauhid jalan, syirik ya jalan. Ketaatan ya jalan, maksiat ya jalan. Nah ini orang nggak punya prinsip. Mungkin awalnya orang seneng, tapi lama-lama juga muak. Manusia akhirnya juga marah. Untuk itu ini pentingnya ikhlas. Beragama itu butuh ikhlas, sabar. Nanti akhirnya buahnya manis. Nggih, mangatan ingkang saged kula aturaken mugi bermanfaat. Mohon maaf, pertanyaan cukup dulu nggih. Ini hadiahnya masih banyak. Monggo Pak, saya beri hadiah, Pak. Alhamdulillah. Ini harus dihabiskan hadiahnya. Harus dihabiskan nggih. Waduh, mau hadiah, Dek? Mau hadiah? Enggak, Pak, teman. Mau hadiah? Sini. Mau hadiah? Namanya siapa? Sini. Nah, alhamdulillah. Anaknya siapa? Jun. Pak? Jun. Pak Jun. Rumahnya mana? Gamping. Gamping, dekat sini. Kamu kelas berapa? 1. Kelas 1. Di mana sekolahnya? Min 2. Min 2. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Cukup sekian hadiahnya untuk pertemuan berikutnya. Demikian alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.